العالمين جعل شهر رمضان أفضل الشهور وجعل يوم الجمعة أفضل الأيام وجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الموجودات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد وبعد. Orang tua kami jemaah salat Isya dan dilanjut dengan salat tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbanyak salawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena ada malaikat yang dikhususkan oleh Allah khusus menyampaikan salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah. Sampai-sampai dalam riwayat dikatakan ketika kita mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, dalam riwayat yang masyhur mengatakan Nabi duduk dari tidurnya. Sebegitulah orang tua kami dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau kita tengok orang ke Mekah, dipegangnya tiang raudhah itu, nangis-nangis dia Pak, so kuat-kuatnya. Mungkin bagi yang tidak tahu, mak gila itu katanya. Padahal apa yang dirasakannya? Kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umrah, ketika dia berdoa di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebejat apapun dia pasti menetes air matanya. Mudah-mudahan yang belum berangkat diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul kita tausiah singkat yang sederhana malam ini, yakni adalah yang merusak amal ibadah manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok umatku mereka beramal, mereka salat, mereka puasa, mereka haji, mereka zakat. Tapi mereka tanpa sadari ibadah itu tidak ada nilainya. Mereka sudah salat, mereka sudah berzakat, mereka sudah sedekah, mereka sudah haji. Tapi ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada amal ibadah, dia pun terheran-heran. Bahkan cakapnya orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kata Rasulullah, dia beranggapan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tapi tanpa disadarinya amal ibadah itu habis. Apa di antaranya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merusak amal ibadah itu, yang pertama di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-istighalu bi uyubil khalqi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat merusak amal ibadah salat, haji, puasa, zakat dan lainnya. Yang pertama kata Rasulullah, yakni sibuk dengan aib orang lain. Kita ini kan orang tua kami dimuliakan oleh Allah, kalau tak mencerita orang satu hari pening kepala. Pening kepalanya, macam ada yang kurang. Dulu ibu-ibu suka menggosip, kalau sekarang wak-wak Pak. Apalagi kalau sudah duduk di warung, mulai dari presiden sampai petani tahu semua itu. Dulu ibu-ibu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada namanya istri Abu Lahab. Siapa namanya Pak? Kira-kira aja. Namanya Ummul Jamilah. Di mana Nabi cakap, dia bercakap juga. Itu dia. Asik menggosip aja kerjaannya. Dulu perempuan terkenal menggosip. Tapi sekarang bukan perempuan lagi, uak-uak. Asal duduk sikit, udahlah itu. Ustaz, aku nggak menggosip Ustaz, aku mendengar aja Ustaz. Sama aja. Sama mawon. Nggak menggosip dia memang, tapi telinganya suka kali dengar orang gosip. Sama nggak kira-kira itu Pak? Sama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada orang hobinya menggosip di kerjaannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman syaghala aibu an uyubin nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang menyibukkan dirinya dengan mencari kekurangannya dan dia tidak peduli kekurangan orang lain.
Tapi kenyataan orang tua kami dimuliakan oleh Allah, kita terkadang lebih tahu buruknya orang daripada diri sendiri. Padahal katanya kita banyak dosa kita di hadapan Allah, banyak dosa kita sesama manusia. Bahkan dalam Al-Quran Allah katakan ada kalimat dengan tajassus. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zann inna ba'daz zanni ismu wa la tajassasu. Wahai orang-orang beriman, hindarilah oleh kalian itu berburuk sangka. Apalagi kalau sudah hilang, Pak. Hilang misal sesuatu di rumah, sempat pula kita datang ke orang pintar, disebutlah oleh uak itu ciri-ciri orangnya. Oh, tergambarlah kita itu, Pak. Oh, si Fulan itu katanya, padahal menyangkanya. Kenapa dia datang kepada orang pintar? Jawabannya ialah karena dia bodoh. Maka orang pintar itu disebut orang pintar, Pak. Karena yang datang ini bodoh. Coba pintar dia, tak akan datang dia. Karena orang beriman, orang tua kami dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, siapa mendatangi kahin, dukun, mempercayai cakapnya, membenarkan ucapannya, dia telah kafir dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Dia pun menyangka-nyangka juga itu, Pak. Kita udah dendam pula sama si kawan itu, tersebut sikitnya ciri-cirinya, oh berkembanglah pokoknya. Pulang-pulang, oh nggak betul nih dik, udah dia ini, pasti dia ini katanya. Habis uak tu tak tahu menau, tiba-tiba berantem. Apa kami dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tajassus, mencari dan mencari kesalahan orang lah, diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kau menceritakan saudaramu, tak obahnya kau seperti memakan bangkai yang sudah mati. Orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, imbauan kita orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan suka duduk dengan orang yang menggosip. Hari ini mungkin digosipnya kawan kita karena dia tidak ada di sisi kita. Suatu ketika kita tidak ada di sisi itu, bisa jadi kita menjadi bahan gosipnya. Orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, beruntunglah orang yang menyibukkan dirinya dengan kekurangannya, dia selalu bermuhasabah dengan apa yang dilakukannya, dia tidak peduli dengan orang lain. Ini termasuk orang-orang yang beruntung kata Rasulullah. Tapi sebaliknya akan sangat celakalah orang kalau waktunya habis untuk mencari aib dan kekurangan orang lain, lalu melupakan aib dan kekurangan yang ada pada dirinya. Inilah termasuk orang-orang yang celaka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyik mencari keburukan dan keburukan orang lain, lupa dengan keburukan diri sendiri. Ini termasuk orang-orang yang celaka. Tapi ketika ada orang mencerita keburukan kita, jangan balas, Pak. Jangan balas, Ibu. Biarkan dia bercerita, biarkan mengalir pahalanya. Kalau kita balas dengan sama dengan kita dengan dia. Untuk kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, yakni mencari keburukan orang lain. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merusak amal ibadah itu keras hati. Apa itu? Yang dimaksud keras hati di sini adalah apabila seseorang sudah tidak menerima nasihat dari orang lain. Ini dia. Pada umumnya kita bisa menasihat kepada orang lain. Memberi nasihat itu hal yang mudah. Nasihat itu sama dengan dakwah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat itu wajib pada semua orang. Kalau dia mampu menasihati anaknya, nasihati. Kalau dia mampu nasihati kawan nasihati. Tapi kalau dia mampu menasihati khalayak orang banyak, silakan dia memberi nasihat, memberi dakwah sesuai dengan kapasitasnya. Tapi pada umumnya kita suka mampu memberi nasihat, tapi terkadang kita tidak mau menerima nasihat. Ini termasuk orang yang keras hati. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terimalah yang hak itu, terimalah yang benar itu, meskipun terkadang yang menyampainya adalah anak. Tapi sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolak kebatilan itu, tolak yang tak betul itu, meskipun yang menyampaikannya adalah orang tua. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara dua perbuatan ini menyebabkan hilangnya pahala kita di hadapan
Allah. Di antaranya menyibukkan dengan keburukan dan keburukan orang lain. Yang kedua, keras hatinya tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Karena Islam adalah agama nasihat. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semuanya merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka saling menasihati dalam kebenaran, dan mereka saling menasihati dalam kesabaran. Nah, mudah-mudahan dengan tausiah singkat sederhana ini memberi motivasi kepada kita semua agar kita berhati-hati apa yang kita lakukan tetap ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan beri manfaat kepada kita semua, bil khusus terhadap diri sendiri. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada jamaah orang tua saya mohon maaf. Wallahu muwaffiqun ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.